Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifuddin dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Akan melakukan praktek tugas 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan kode mata kuliah STSI 4304. Oke, langsung saja ke soal pertama. Buatlah proyek baru untuk menampilkan data cuaca dari sebuah API online dengan alamat sebagai berikut: API openmeteo.com. Oke, pertama-tama kita seperti biasa buka command prompt-nya ya teman-teman di Windows R seperti itu. Lalu kita nanti ketikkan perintahnya. Oh ya teman-teman, pastikan untuk Ionic-nya udah terinstall ya teman-teman. Untuk di PC teman-teman harus install dulu ya, baru kita bisa mengetikkan Ionic start. Nama aplikasinya ya teman-teman yang kita bikin ya, cuaca app. Misalkan kita bikin temanya blank, lalu untuk selanjutnya yang tipenya Vue. Nah, untuk temanya itu ada beberapa ya teman-teman. Di Ionic itu ada yang blank, ada tab yang 3 menu itu, lalu yang satu lagi itu side menu. Seperti itu ya teman-teman. Kita bikin blank aja karena untuk ngeditnya kita lebih bebas ya teman-teman. Kita bikin kosongan. Ketik tipenya strip 2 type Vue. Lalu kita tunggu sampai menginstal ya teman-teman. Kita tunggu lumayan memakan waktu juga sih teman-teman, harus sabar juga 5 menit atau 10 menit. Nah, kebetulan saya udah mempraktekkan ini sebelumnya ya teman-teman, udah bikin percobaan. Kita bisa langsung ke hasil yang sudah saya cobakan ya teman-teman ya. Pokoknya ini harus nunggu dulu, lumayan lama ya teman-teman loadingnya. Kita masih nunggu. Kita menuju percobaan pertama saya biar lebih cepat ya teman-teman ya, biar nggak durasi ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Nanti di percobaan pertama saya seperti ini. Ionic start cuaca strip app, lalu temanya blank. Nah, karena saya pertamanya udah salah karena blanknya itu gak ada spasi, jadi dia kebacanya jadi tema, lalu error ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, seperti itu, ada harusnya itu spasi, tapi saya nggak ada spasinya, jadi dia error. Frameworknya Vue seperti itu. Lalu saya ulang seperti itu ya teman-teman. Nanti seperti ada integration enable capacitor seperti itu otomatis dari Ionic-nya teman-teman ya. Saat proses instalasi itu dia kan tadi loading seperti itu teman-teman. Nanti kalau udah berhasil seperti itu, ada keterangan sukses, lalu seperti itu yang terinstall, moderate-nya seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk pilihan dialog ini create free Ionic account itu bisa yes atau no ya teman-teman ya. Kalau saya kebetulan pilihnya yes, jadi dia langsung ke halaman GitHub seperti itu, nanti bikin account segala macam seperti itu. Kita hubungkan Google Gmail-nya gitu seperti itu. Nah, kalau udah berhasil, dari direktorinya kita muncul ada folder seperti yang kita bikin ya. Kalau saya bikin cuaca app, di folder yang user itu direktorinya nanti ada
folder seperti itu ya teman, yang sesuai dengan nama aplikasi yang kita buat ya teman-teman ya. Nah setelah itu kita baru install yang npm install Axios, memanggil library-nya kita install dulu ya teman-teman ya. Seperti itu, npm install Axios. Kita lihat yang percobaan pertama seperti itu, kita masih loading, jadi kita langsung ke percobaan yang sudah saya coba sebelumnya ya teman-teman. Seperti itu Axios. Nah untuk nanti ada package-nya seperti ini, package yang terinstall dari library-nya seperti itu. Lalu kita direktorinya, sebelum Ionic Serve itu kita harus pastikan direktorinya benar ya teman-teman, kalau enggak nanti error ya teman-teman, seperti saya ini nih. Nah harus direktorinya itu harus benar dulu. Nah di bawah di samping cuaca app seperti ini baru kita Ionic Serve. Nah seperti ini nih teman-teman ya. Nah di belakang ini baru kita Ionic Serve, lalu kita nanti muncul localhost-nya untuk yang menuju ke web itu. Jadi tampilan aplikasi yang kita bikin nanti blank, itu udah tampilan di web browser di Chrome atau di mana yang browser kalian bikin gitu ya teman-teman, nanti muncul seperti itu. Nah ini percobaan pertama saya seperti ini ya teman-teman, ada errornya, mohon maaf, udah sesuai localhost tersebut. Nanti di situ tampilan di webnya itu blank dulu ya teman-teman. Setelah itu kan, setelah kita ini bikin ini localhost Ionic Serve itu kan ada localhost. Nah nanti kita klik itu tuh blank ya teman-teman. Ionic Serve kita coba ulang. Nah dia langsung ke otomatis ngebuka Chrome-nya ya teman-teman. Nah karena saya udah edit untuk filenya di melalui Visual Code Studio, jadi ini udah ada isinya. Kita simulasi dulu ya teman-teman untuk menu-menu folder di Visual Code Studio sebentar. Ini tampilan setelah diedit ya teman-teman. Kalau untuk pertama kalinya pasti dia tabnya kosong ya teman-teman. Di localhost ini tuh kosong kan, karena kita pilih menunya tuh blank. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini untuk tampilan di Visual Code Studio nya. Seperti biasa kita buka file, lalu menuju ke folder nama aplikasi yang kita buat ya teman-teman ya. Kalau saya langsung gini, file open folder, berarti ya teman-teman langsung ke cuaca app. Nah nanti muncul nih folder-folder seperti ini nih, udah dari bawaan dari Ionicnya ya teman-teman. Kita nggak perlu bikin yang ini segala macam ya, ada source itu udah ada. Nah kayak kita perhatikan di sini nih open folder seperti biasa ya teman-teman. Nanti kita ke directory, ke filenya sesuai yang kita bikin, ke directory C, lalu kita ke user, lalu ke cuaca app. Nah ini tadi yang baru saya bikin, cuaca app 1. Nah ini percobaan pertama saya cuaca app. Nah kita buka yang ini ya teman-teman, yang cuaca app, lalu select folder, oke. Nah langsung kita edit selanjutnya di Visual Code Studio seperti itu ya teman-teman ya. Ini
Di folder-folder bawaannya terus ya, yang saya sudah sampaikan sebelumnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita fokus ke search sama tema. Ini tema. Nah, seperti ini lengkap banget, itu udah dibikinin dari Ionicnya teman-teman ya. Kita nggak perlu repot-repot, ini semuanya udah ada isinya teman-teman. Kalau kita klik itu di sini udah ada isinya. Nah, kita fokus ke udah ada logonya di sini. Nah, kita ke search lalu ke index, itu semuanya udah ada isinya, dari otomatis sudah ada isinya ya teman-teman ya. Kalau ini yang service saya bikin sendiri untuk integrasi kedua menunya, yang kasus 1 yang sama kasus 2 ya teman-teman, maksudnya soal nomor 1 dan soal nomor 2 ya teman-teman ya. Oke, kita ke view. Nah, di sini nih kalau kita ambilnya blank, ini di sini kosong ya teman-teman, yang nggak ada ini, cuman app.view. Nah, di sini nih kita bikin sendiri nih teman-teman nih. Nah, untuk nomor 1 saya bikinnya homepage view. Nah, ini sebenarnya udah ada isinya teman-teman, otomatis sintaknya tuh udah ada di dalamnya dari. Nah, semuanya itu udah ada ya teman-teman. Nah, kita untuk soal nomor 1 kita edit seperti ini, ada ion title-nya kita bikin cuaca Jakarta nomor 1 gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Is loading di sini. Ada weather date seperti itu ya teman ya. Lalu ada menggunakan fungsi dari weather service, nanti kita ini CSS nya kita kosong ya teman-teman, nanti kita jelasin untuk kenapa harus ada yang menggunakan fungsi dari weather ini ya teman-teman ya. Jadi ada kasus ke 1 sama 2 nih, kita terintegrasi di folder service itu ya teman-teman, dan isinya yang weather service. Oke, kita balik ke yang percobaan baru saja dan ternyata masih sampai sini. Oke, kita ke percobaan pertama yang saya bikin aja. Nah, untuk kembali ke menu yang itu kita harus Ctrl C ya teman-teman ya, langsung pastikan di cuaca app itu ya teman-teman, kita untuk mengetikkan perintahnya Ionic Serve seperti itu, nanti langsung ke. Nah, seperti itu ya, kalau kita udah edit isinya dari Visual Code Studio. Untuk kasus pertama nomor 1 itu munculnya seperti ini ya teman-teman ya, untuk sesuai dengan perintahnya ya teman-teman ya. Menampilkan data cuaca dari API online seperti ini ya teman-teman ya, dari per jam ya teman-teman. Untuk suhunya dari Kamis 14 Mei jam 00 itu suhunya 26.8 derajat Celcius, lalu jam 1-nya 28,8 derajat Celcius, lalu untuk jam 1-nya jam 2 maksudnya teman-teman, dan seterusnya gitu ya teman-teman ya, sampai hari Jumat per jamnya juga, hari Minggu, Sabtu, Minggu itu per jamnya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini data ini diambil dari API yang tadi, API website itu Meteo itu, kita langsung otomatis ngerender dari situ ya teman-teman ya, cuman nampilin aja gitu ya teman. Lalu oke, kita lanjut ke nomor 2. Buatlah tampilan aplikasi sederhana dengan ketentuan tampilan atribut kolom field sebagai berikut: time waktu pengukuran, temperatur strip 2M, suhu per jam dalam derajat Celcius. Desain tampilan agar mudah dibaca, misalnya dalam bentuk list atau tabel sederhana. Oke, kita balik ke Visual Code Studio-nya. Nah, di sini tadinya tuh kosong ya teman-teman karena pilih blank. Lalu kita bikin file baru di view. Pastikan foldernya di view ya teman-teman. Nah, ini namanya bebas ya teman-teman, karena biar lebih mudah saya kasih nama homepage 1 view. Nah, untuk indeksnya kita nyesuaiin teman-teman, karena ada 2, jadi ada path sama redirect-nya.
lalu ada dua karena pad ada home, lalu yang pad keduanya home 1 seperti itu ya teman-teman. Itu bebas ya teman-teman ya, kalau nama sesuai nama yang teman-teman bikin. Misalkan teman-teman bikin namanya cuaca 1 atau cuaca 2, berarti di situnya menyesuaikan ya teman-teman ya. Kalau kita pilihnya menu tab, di situ otomatis tab 1, tab 2, tab 3 ya teman-teman ya. Kalau percobaan sebelum ini saya juga udah nyoba yang tab seperti itu. Nah di situ dia otomatis 3, langsung dibikinin 3 teman-teman. Nah ini untuk service-nya kita bikin sendiri, weather service, TypeScript seperti itu. Kita ngambil dari API sama aja seperti itu teman-teman. Lalu import access from Axios seperti itu. Lalu import ref, fungsi ref sendiri itu sebentar ya teman-teman ya. Membuat variabel reaktif, ref itu membuat variabel reaktif weather data is loading agar UI otomatis terupdate seperti itu ya teman-teman. Lalu agar format waktu sesuai dengan WIB seperti itu ya teman-teman ya, ada formatan seperti itu, harus biar sesuai. Kalau saya di Bekasi berarti WIB terus string, local string. Kalau teman-teman ada di WIT ya itu langsung otomatis menyesuaikan karena ada tuh local string. Kalau untuk yang titelnya kita juga bisa edit seperti itu bebas ya teman-teman. Yang cuaca Jakarta nomor 2 gitu kan, seperti itu ya teman-teman ya. Lalu ada ion label waktu pengukuran, lalu ion label yang kedua suhu dalam derajat Celcius seperti itu ya teman-teman ya. Lalu ada fungsi logikanya, if itu untuk size-nya, kita kelasnya yang text center gitu kan, di tabelnya tulisnya di tengah-tengah seperti itu ya teman-teman. Untuk yang kedua ini kasusnya kita bikin lebih interaktif dan lebih rapi ya teman-teman ya. Jadi coding sintaknya lebih banyak ya daripada yang pertama kan lebih minimalis. Kalau yang itu, yang kedua ini harus lebih rapi. Kayak di tabelnya kita bikin misal warna merah lah untuk tulisan yang suhu di atas 30 derajat seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk import use weather-nya yang tadi kita bikin weather service, dari situ kita ngambil dari situ, kita taruh di sini. Dan untuk style scope-nya, tabel header-nya kita warna oranye misalkan, lebih biar kelihatan gitu. Nanti kodenya ini banyak-banyak, kita cari referensi aja warnanya ini tuh warna putih seperti itu. Pokoknya kodenya menyesuaikan aja, tinggal kita ubah kodenya. Untuk position sticky-nya itu kayak seperti di Excel tuh teman-teman, jadi kayak judul tabelnya itu kita ketika scroll dia nggak tenggelam ya teman-teman ya, jadi cuman isi teksnya ada yang gerak, tapi untuk judul tabelnya itu tetap stay di atas seperti itu ya teman-teman ya. Position sticky.
Untuk penjelasan teknisnya, data mapping untuk ini ya, untuk kita lebih minimalis seperti ini ya teman-teman ya. Teknis data mapping API otomatis memberikan data dalam format terpisah. Kita menggunakan untuk menggabungkan waktu dan suhu dalam satu list agar mudah diterasi menggunakan V4 ya teman-teman. Nah untuk yang keduanya itu kan lebih interaktif ya teman-teman, lebih berwarna gitu, lebih menarik ya teman-teman ya. Kalau yang pertama kan tadi lebih minimalis seperti itu. Jadi kita ada tabel-tabelnya, untuk hari-harinya lebih berwarna gitu. Kalau misalkan 26 derajat kita warna biru, lalu untuk mendekati 30 sampai 30 kita warna oranye, lalu di atas 30 kita danger warna merah, seperti itu ya teman-teman. Itu bebas kita tentukan seperti itu. Sesuai perintahnya yang kedua itu harus lebih rapi dan interaktif ya teman, lebih informatif juga ya teman-teman. Lanjut ke penjelasan teknis untuk kondisi visual, menambahkan ion badge dengan logika warna ya teman-teman. Itu yang sudah saya sampaikan tadi ya. Danger untuk suhu di atas 30 derajat agar muka lebih informatif. Format waktu menggunakan to local string agar waktu yang muncul sesuai dengan WIB. Lalu untuk sinkronisasi kasus 1 dan 2 dengan weather service TypeScript yang tadi saya bikin di folder service. Intinya untuk kasus 1 menampilkan data secara cepat dan fungsional menggunakan ion list dan ion item, data berurutan ke bawah. Tampilan pertama itu minimalis yang untuk kasus pertama ya teman-teman ya. Lalu untuk kasus kedua menampilkan data dengan estetika yang lebih profesional dan informatif, lebih menarik ya teman-teman, untuk warna lebih warna-warni, lebih ngejreng dan interaktif menggunakan ion grid dan untuk kolom dan ion card untuk kontainer. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.